Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari kelas manajemen PJJ, mata kuliah manajemen SDM 2. Dengan ini saya akan membacakan studi kasus seputar manajemen SDM di organisasi perusahaan. Saya mengambil judul motivasi dan peningkatan kinerja karyawan di PT Sejahtera Abadi. Pendahuluan latar belakang dari PT Sejahtera Abadi adalah perusahaan manufaktur di Jakarta dengan lebih dari 500 karyawan. Tantangan yang dihadapi yaitu adanya penurunan produktivitas dan peningkatan tingkat ketidakhadiran karyawan. Masalah utamanya yaitu rendahnya motivasi karyawan. Untuk mengidentifikasi masalah yaitu tingkat ketidakhadirannya yang tinggi, yaitu adanya peningkatan absensi tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, adanya indikasi kurangnya keterlibatan dan kepuasan kerja. Penurunan produktivitas, yaitu satu, target produksi tidak tercapai. Yang kedua, adanya penurunan kualitas produk. Yang ketiga, dari identifikasi masalah yang ada yaitu yang ketiga, karyawan merasa kurang dihargai. Survei menunjukkan karyawan merasa kontribusi mereka tidak diakui. Yang berikutnya, tujuannya yaitu meningkatkan motivasi karyawan untuk memperbaiki kinerja dan produktivitas. Metode yang dipilih dari perusahaan Sejahtera Abadi yaitu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang kedua, adanya program pengakuan dan penghargaan. Kita memang harus membuat program seperti itu untuk mengakui dan menghargai karyawan yang berprestasi. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan rutin dan adanya beasiswa. Yang keempat, adanya keseimbangan kerja dan kehidupan. Dibantu dengan jam kerja yang fleksibel, adanya cuti tambahan, dan program kesehatan. Terus yang terakhir, kita membuka adanya komunikasi terbuka, yaitu pertemuan rutin dan saluran umpan balik anonim. Implementasinya yaitu untuk survei dari karyawan dilakukan secara online dengan partisipasi lebih dari 90%. Adanya program pengakuan dan penghargaan yaitu dengan acara penghargaan bulanan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Dibuatnya jadwal pelatihan diumumkan kepada semua karyawan. Yang keempat, adanya keseimbangan kerja dan kehidupan. Kebijakan jam kerja yang fleksibel dan program kesehatan harus diterapkan. Komunikasi terbuka, forum diskusi bulanan, dan saluran umpan balik yang anonim. Hasil dari survei yang telah mereka lakukan yaitu penurunan ketidakhadiran. Tingkat ketidakhadiran menurun 20% dalam waktu 6 bulan. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Produktivitas meningkat 5% dalam 1 tahun. Kepuasan karyawan, adanya tingkat kepuasan meningkat dari 60% menjadi 85%. Loyalitas karyawan, adanya tingkat retensi karyawan yang meningkat. Kesimpulan dari hasil studi kasus yang saya buat dari perusahaan Sejahtera Abadi yaitu adanya pendekatan holistik terhadap motivasi karyawan yang efektif. Yang kedua, fokus pada pengakuan, pelatihan, keseimbangan kerja, dan komunikasi terbuka, menciptakan lingkungan kerja positif dan produktif. Yang ketiga, investasi dalam motivasi karyawan memberikan hasil yang signifikan bagi perusahaan. Berikut studi kasus yang saya buat seputar manajemen SDM di organisasi perusahaan yang dengan judul motivasi dan peningkatan kinerja karyawan PT Sejahtera Abadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.